Halo, halo, welcome back to Q Reaction. Oke, di video kali ini gua mau ngebahas menara gedung, sebuah gedung yang sangat terkenal nih di Jakarta. Itu zaman gua kecil itu gua kalau lewat tol dalam kota tuh ya ngelihat itu, gila, keren banget deh itu pokoknya tuh bangunan ya. Nggak lain dan nggak bukan adalah Menara Saidah. Yang sekarang konon katanya itu jadi tempat kerajaan makhluk-makhluk goib. Udah banyak channel yang review kayak gitu. Tapi kalau lo ngeliat yang namanya Q Reaction, gue nggak bakal bahas masalah mistisnya. Tapi gue di sini mau matahin beberapa mitos yang tersohor mengenai gedung ini. Menara Saidah awalnya itu namanya adalah Menara Drasindo ya. Ada juga yang nyebutin namanya Grasindo, tapi gue nggak tahu nih ya nama yang realnya tuh apa sebelumnya. Tapi dari kutipan majalah konstruksi sih dia namanya Gedung Drasindo katanya. Jadi dia tuh dibangun tuh tahun 95. Kemudian selesai di tahun 1998. Waktu itu pemiliknya masih PT Mustika Ratu atas nama Muryati Sudibyo. Kemudian gedung itu dilelang dan dibeli oleh Bapak Saidah Abu Bakar Ibrahim. Ya, dia adalah anak kelima dari keluarga konglomerat Saidah ya. Gedung ini awalnya itu jumlahnya 15 lantai, kemudian direnovasi besar-besaran, ditambah jadi total adalah 28 lantai. Itu renovasinya makan waktu hampir 1 tahun lebih. Dan dibuka kembali di tahun 2001 dengan nama Menara Saidah. Menara ini tuh keren banget guys, dari luarnya aja tuh arsitekturnya tuh ala-ala Eropa gimana gitu kan. Jadi katanya sih patung-patungnya, keramiknya, model-model tiang Romawinya itu memang diimpor langsung dari sana, dari negara Eropa. Kemudian untuk dalaman lobinya sih katanya model Las Vegas gitu. Gue sih belum pernah masuk, tapi gue sering lewat depan situ karena kebetulan selama beberapa tahun tempat kerja gue itu ya pasti ngelewatin Menara Saidah itu. Jadi menara ini nih tutup tahun 2007. Katanya sih karena gedungnya miring makanya dikosongin. Tapi in fact gue mau ngebuka beberapa hal yang sebenarnya faktor utama ya. Bukan karena gedung miring nah, jadinya gudeng ini dikosongin, bukan. Tapi ada beberapa faktor utama yang menyebabkan para tenan yang nyewa di gedung ini itu kabur-kaburan semua. Jadi penyebab utamanya itu sebenarnya karena ada konflik internal di dalamnya. Pergantian manajemen beberapa kali itu membuat harga sewa gedung ini makin lama makin naik. Yang pada akhirnya mungkin si penyewanya ini juga nggak sanggup ya lama-lama bayarnya. Kemudian sistem manajemen gedung yang buruk juga ngebuat tenan-tenan ini pada kabur. Karena ya gitu, perawatan gedungnya dari segi teknis dan maintenance-nya tidak sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan. Well, back to basic. Jadi tetap ya kalau gua lihat dari berbagai macam review di internet, di YouTube, di media itu rata-rata pada menguak sisi mistisnya itu ya, kayak mulai dari wanita bergaun merah, kemudian ada kerajaan jin, bangunan yang sulit dihancurkan karena selalu memakan korban pada saat pengerjaannya. Kemudian bangunan yang miring karena dibangun di bekas tanah kuburan katanya. Dan lain-lain. Tapi ini nih yang mau gue
kasih sedikit clue di sini. Pertama-tama kalau mitos dia dibangun di atas tanah kuburan itu bener-bener cuma mitos, karena gue ada perbandingan peta nih, gue dapat dari sumber yang lumayan bagus ya. Jadi ini ada peta Jakarta di tahun 1979, kemudian kita bandingkan dengan peta kota Jakarta tahun 1994 sebelum gedung ini dibangun. Dan di daerah sekitar Menara Saidah dan tempat berdirinya Menara Saidah itu nggak ada yang namanya pemakaman. Mengenai kerajaan jin dan wanita berbaju merah ini, of course yang namanya gedung itu pasti ada sisi-sisi angkernya. Karena tempat kerja gue pun begitu, nggak hanya Menara Saidah. Ditambah lagi setelah dikosongkan, berarti dari 2007 sampai sekarang tuh sekitar 13 tahun kan. 13 tahun itu gedung kosong, ya pasti ya jadilah dia akan hancur dan akan menyebarkan aura-aura mistis yang ya cukup mengerikan lah ya. Tapi kalau dari segi ilmiahnya mengenai kemiringan gedung ini, sebenarnya nggak hanya Menara Saidah doang sih gedung-gedung yang miring itu. Jadi di Indonesia pun nih desas-desusnya sekarang yang lagi ribut nih, gedung Nusantara 1 milik DPR itu katanya juga miring sampai 7 derajat. Nah, itu di Indonesia, berarti di Indonesia ada 2 ya gedung yang dinyatakan miring, yaitu Menara Saidah sama gedung Nusantara 1 DPR. Tapi di seluruh dunia pun itu banyak gedung-gedung yang miring, tapi mereka tidak ditutup, mereka dialihfungsikan menjadi objek wisata. Contohnya apa aja bang? Ada nih gue sebutin. Yang pertama itu ada Millennium Tower di San Francisco, Amerika Serikat. Tapi dia udah dibenerin ya konstruksinya ya. Dia terjadi kemiringan, dia ambles itu sekitar 18 meter ke bawah di tahun 2016. Tapi karena Millennium Tower ini gedung perkantoran elit, jadi buru-buru dia tuh diberesin. Jadi sekarang sih udah nggak miring lagi, tapi dia pernah menjadi salah satu bangunan miring yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, lo pasti nggak mungkin nggak tahu yang namanya Menara Pisa. Dia ada di Pisa, Italia. Kalau yang nggak tahu, ya coba aja cari di Google, bisa dibaca-baca di situ ya, karena itu termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia. Kemudian ada Gereja San Martino di Burano, Italia. Dia itu menaranya ya, bukan gerejanya yang miring, menara gerejanya. Dia miring juga, dia ada di Burano, Italia. Kemudian ada Menara Asinelli dan Girisenda, ada di Bologna, itu juga ada di Italia. Kemudian yang terkenal juga nih, Menara Jam Big Ben. Siapa yang nggak tahu Jam Big Ben di London, Inggris. Ternyata Big Ben itu juga mempunyai sudut kemiringan walaupun tidak terlalu kelihatan, karena hanya 0,28 derajat aja. Kemudian ada Menara Nevias, itu ada di Nevias, Rusia. Kemudian Menara Gereja Bad Frankenhausen di Thuringia, Jerman. Terus ada Menara Gereja Surhasen di Surhasen, Jerman. Gedung Persematan Torun, Polandia. Kemudian ada Menara Oude Kerk di Delft, Belanda. Kemudian Menara Gereja Walfridus di Bedum, Belanda. Terus kita bergeser ke Asia, itu ada Pagoda Yunnan atau kita kenal dengan Tiger Cliff Pagoda, itu di Suzhou, Tiongkok. Dan yang terakhir ada Pagoda Huzu di Shanghai, dia di Tiongkok juga. Nah, apa sih yang menyebabkan gedung-gedung ini tuh bisa miring? Jadi ada beberapa faktor ya yang bisa nyebabin si gedung-gedung ini jadi miring. Yang pertama itu ada perubahan struktur tanah, mungkin karena banjir, karena pernah longsor, atau karena gempa. Itu bisa menyebabkan suatu bangunan yang tadinya berdiri tegak, itu jadi miring. Kemudian ada unsur cuaca, badai yang luar biasa, kemudian curah hujan yang tinggi, yaitu yang akan menyebabkan banjir ya nantinya ya. Kemudian kesalahan konstruksi itu juga bisa
menjadi salah satu faktor miringnya suatu gedung. Kemudian umur bangunan yang semakin tua, dan renovasi yang dilakukan tanpa melihat struktur gedung yang lama. Kalau buat gua dan banyak juga netizen yang berpikir secara realistis, gedung ini miring, si Menara Saidah ini miring karena awalnya kan dia 15 lantai. Kemudian dia dibangun jadi 28 lantai, sedangkan pondasi yang dia punya itu hanya untuk 15 lantai. Jadi semakin bertambah beban di atas, pondasinya nggak akan kuat. Jadi tidak sebanding antara pondasi yang dibangun sama jumlah lantai yang ada. Nah, ada rumor, jadi di gedung ini itu liftnya berjalan sangat lambat katanya. Kalau dari segi mistisnya, katanya ada makhluk menyerupai genderuwo yang tinggal di atas liftnya itu. Jadi liftnya itu sangat-sangat berat menariknya. Walaupun hanya diisi 1 orang aja. Tapi kalau dari segi teknik sipil ya, ketika suatu bangunan mengalami kemiringan walaupun hanya 0,12 derajat, itu akan mempengaruhi kecepatan liftnya. Kenapa? Lift itu bentuknya vertikal, dia menarik ke atas dan menurun ke bawah. Jadi ketika terjadi kemiringan, maka gesekan antar dinding liftnya itu akan semakin besar. Itu faktor yang menyebabkan si lift ini berjalan menjadi sangat-sangat lambat. Terus kenapa nih gedung dibiarin kosong gitu aja? Kenapa nggak dijual, Bang? Jadi ada beritanya itu tahun 2011 sama 2012. Sebenarnya itu udah ada ya beberapa instansi yang mau mengakuisisi si gedung ini. Cuma ketika sudah ada persetujuan harga, nah ketika kita mau beli gedung itu kan nggak semerta-merta kita kayak beli cendol gitu. Darawat, darawat. Darawat, anjing, dawat. Dawat, dawat. Gitu ya, Bang, goceng 1 gelas. Nggak gitu. Sama kayak beli rumah, lo butuh konstruksinya. Jadi pada saat si pihak pembeli ini meminta blueprint itu kayak peta gambaran struktur gedung, sama si penjual, itu mereka nggak bisa ngasih itu. Dan itu membuat pihak pembeli pun meragukan karena ya gedung nggak murah, men. Itu tuh bisa miliaran harganya. Jadi kan nggak mau ya lo ngeluarin duit sekian miliar terus kayak beli kucing dalam karung, lo nggak tahu apa-apa gitu tentang strukturnya, kekuatan pondasinya, beban yang dia bisa tahan per pilarnya itu berapa. Itu kan semua harus hati-hati. Apalagi itu nanti akan digunakan gedung perkantoran yang akan diisi orang banyak dan barang-barang yang cukup banyak juga. Terus kenapa, Bang, kok sampai sekarang itu gedung 13 tahun nggak dihancur-hancurin? Hai Bung, penghancuran gedung itu nggak segampang yang lu pikir. Karena di sini penghancuran gedung itu masih metode tradisional. Kalau lu lihat sistem penghancuran gedung di Jepang, dia akan dipagar kemudian dibom dari bawah. Otomatis gedungnya runtuhnya ke bawah. Tapi kalau di kita masih menggunakan alat berat yang mobil yang kayak bandul gitu, terus lu dibobok-bobok gitu temboknya. Nah, pecahan puingnya itu kan mesti dilihat. Mulai dari keadaan lingkungan sekitar di gedung itu, ada pemukiman warga juga. Kemudian ada akses lalu lintas, itu kan jalan raya ya, MT Haryono itu, kemudian ada tol dalam kota juga. Nah, mungkin kan lo lagi ngejebol pilar, terus tiba-tiba ada beton kelempar di depan mobil lo, kan lo nggak mau kayak gitu. Kemudian ada perizinan dari pihak dinasnya juga. Dan yang terakhir itu izin dari pemilik gedung. Karena ya balik lagi, gedung itu bangunan yang mahal. Jadi ibarat lo udah ngeluarin duit sekian miliar, bangunan lu nggak kepake, terus tiba-tiba dihancurin gitu aja. Lu harus keluar 2 kali biaya. Pertama untuk pembangunan, kedua untuk penghancuran. Karena penghancuran ini pun nantinya akan ditanggung oleh si pemilik ini sendiri. Nah, belakangan ini,
katanya ini si Menara Saidah ini termasuk ke dalam objek wisata urban legend ya di Jakarta ya. Jadi semacam objek wisata mistis gitu. Tapi buat gua mistis sih oke, karena siapa sih yang nggak suka sama misteri gitu. Gue juga suka nonton film horor kan. Terus ngedatengin tempat-tempat yang gitu kan, yang wah itu gila keren banget, lu berani banget bang, bla 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 ya, whatever lah itu ya. Tapi gue juga mau ketika wisata itu disambungkan dengan ilmiahnya. Kenapa si gedung ini kenapa ditinggalkan? Jadi tidak hanya dari segi mistis, wah ini gedung ini ditinggalin karena banyak kuntilanaknya, wah gedung ini ditinggalin karena ini kerajaan jin, enggak gitu. Jadi yang namanya gedung itu kan diisi paling cuma beberapa jam aja ketika lu masuk kerja dan pulang kerja. Setelah itu sisanya kosong. Dan banyak spot-spot gelap gitu, spot-spot lembab yang nggak pernah dihuni sama orang, ya otomatis itu akan jadi tempatnya mereka. Jadi yang namanya gedung itu pasti angker. Tapi ketika gedung itu dikosongin, maka gedung itu ya jadi makin angker kayak sekarang. Well, nggak banyak endebla ya. Seperti biasa, kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, silakan like, kemudian subscribe buat dukung channel gue jadi lebih baik.